Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dalam bincang monolog membicarakan tentang pasal 14 Konvensi Hak Anak mengenai kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Ini tertuang pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Akan tetapi ini menjadi salah satu pasal yang tidak diaktifkan pada saat ratifikasi. Ini aktif kembali sejak masa pemerintahan SBY, tepatnya tanggal 11 Januari 2005. Apa poin penting dari pasal 14 ini adalah anak-anak dapat memilih pikiran, pendapat, dan agama mereka sendiri, tetapi ini seharusnya tidak menghentikan orang lain menikmati hak-hak mereka. Orang tua dapat membimbing anak-anak sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar untuk menggunakan hak ini dengan benar. Apa poin penting? Kalau kita menghendaki anak selalu berpikiran positif, itu tergantung dari input yang positif. Bagaimana ruang itu kita ciptakan? Nah, yang menciptakan ruang ini adalah orang-orang dewasa. Dalam hal ini pertama adalah ayah ibunya, kedua keluarga besarnya, di sana ada kakek, nenek, paman, bibi dari bagian ayah dan ada dari bagian bunda. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat di sini adalah orang yang terdekat dengan rumah anak-anak kita adalah tetangga mereka. Kemudian RT, RW, pengurus-pengurus rumah ibadah, kemudian mereka-mereka yang ditokohkan di lingkungan di mana anak-anak tinggal. Lalu kemudian yang menjadi penting juga adalah bagaimana peran dari tokoh adat yang selalu memastikan nilai-nilai masyarakat itu benar-benar terjaga. Ini yang harus memastikan ini semua. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan hati nurani anak. Dan sesungguhnya setiap anak itu sudah dilengkapi oleh Yang Maha Pencipta dengan hati. Hati ini sudah menjadi hakim tertinggi pada diri setiap manusia sejak dari lahir. Dia dapat membedakan hal yang baik dan hal yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain. Nah, untuk itu bagaimana kita menciptakan agar hati nurani anak ini tetap bersih, dia tidak terkontaminasi. Nah, untuk itu kita beruntung sebagai orang yang tinggal di Indonesia, di mana para pendiri bangsa telah menetapkan ideologi Pancasila. Nah, bagaimana sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila permusyawaratan, dan sila keadilan itu benar-benar hidup dalam keseharian diri anak sejak usia ini atau mereka sejak dari kandungan. Ini juga sangat membantu bagaimana hati nurani anak benar-benar tumbuh. Kemudian
bagaimana agar hati nurani ini selalu terasah? Biasakan anak-anak aktif pada kegiatan-kegiatan kerelawanan, kepanduan, atau mungkin PMR, atau ada hal-hal di mana anak mulai mau berbagi dengan orang lain. Ini menjadi catatan penting terkait bagaimana kita memastikan hak anak yang ada di pasal 14 ini benar-benar terimplementasi. Lalu yang berkaitan dengan bagaimana hak anak untuk beragama. Di sini penekanannya adalah bagaimana kita memastikan anak-anak itu mempraktikkan apa saja yang ada di agama di mana dia anut. Di sana dia harus merasa aman, nyaman dalam beribadah, menjalankan praktik-praktik keagamaan. Ini semua juga sangat tergantung bagaimana keteladanan ayah ibunya dan bagaimana kontrol dari para tokoh-tokoh agama yang sudah diberi peran untuk selalu memaintenance, merawat keagamaan di mana dia orang yang dipilih atau yang ditunjuk untuk memimpin agamanya. Ini menjadi sangat penting. Untuk itu terkait dengan pasal 14 ini, agar setiap anak terpenuhi hak-haknya, ini tergantung dari bagaimana pasal-pasal lain di konvensi anak itu terimplementasi. Pertama adalah anak sangat senang memiliki ayah, ibu yang berpengetahuan. Untuk itu kelas-kelas parenting yang menghasilkan orang tua yang bertanggung jawab, di mana mereka sebagai pendidik pertama dan utama itu menjadi satu kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana anak itu terbentuk identitas diri dia. Nah, ini kemudian akan kita ketahui bahwa dia benar-benar berasal dari keluarga ini, dari masyarakat ini, dari kampung ini, dari kelurahan ini, dari kecamatan ini, dari kabupaten ini, dari provinsi ini. Dan yang terakhir adalah dia adalah sebagai anak Indonesia. Identitas inilah yang harus dia tunjukkan bahwa dia sangat menghargai minimal cinta tanah air, menghargai bendera merah putih, dan dia sangat bergairah pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Ini menjadi identitas dia. Di pasal 8. Kemudian pasal 13 dan pasal 15. Di sana anak diberi kebebasan untuk berekspresi, dan yang menjadi penting adalah anak diberi kebebasan untuk berorganisasi. Di sana kebebasan berpikir, berhati nurani, dan menjalankan syariat atau aturan-aturan agama itu benar-benar ada ruang. Dan dia menjadi model bagi teman-teman ini. Lalu yang kemudian juga hal yang perlu kita tekankan adalah terkait dengan pasal 17. Bagaimana negara memastikan bagaimana jaminan media-media itu menyebarluaskan informasi tentang terkait dengan keagamaan itu benar-benar selalu memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Ini Ibu Bapak pasal-pasal yang perlu kita dalami. Pasal lain adalah terkait dengan bagaimana dengan anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu dan mereka harus tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki layanan non-panti atau panti asuhan. Kalau non-panti berarti harus terpastikan anak-anak tersebut tinggal bersama
keluarga besarnya, baik itu kakek, paman, bibi. Bagaimana perkembangan pikiran anak-anak di sana? Positifkah? Lalu bagaimana hati nurani dia? Tapi yang paling penting adalah keaktifan dia dalam beragama. Kemudian kalau di panti berarti lembaga kesejahteraan sosialnya harus terpastikan terakreditasi A. Karena kalau sudah akreditasi A, itu semua persyaratan sebuah lembaga pengasuhan alternatif benar-benar sudah terpenuhi, terutama SDM-nya. Lalu, bagaimana dengan pasal 28 tentang pendidikan? Pendidikan ini adalah wadah untuk membentuk anak-anak yang benar-benar hebat, berkarakter, lalu kemudian dia cinta kepada tanah air dia dan selalu memikirkan hal-hal bagaimana memajukan negeri ini, memajukan negara ini. Ini menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, para penyelenggara dan pengelola lembaga-lembaga pendidikan harus memastikan di sana akan tumbuh, berkembang anak-anak yang benar-benar memiliki karakter sebagaimana diharapkan oleh pasal 29, anak-anak yang selalu menghormati hak asasi orang lain, dan yang menjadi penting dia adalah memiliki rasa hormat kepada orang tua, bangsa, lalu suku, bangsa lain, lalu sangat diharapkan lahir anak-anak yang saling menghargai, menghormati, dan setia kawan, termasuk saling bergotong royong. Nah, ini pasal 28 dan 29. Kemudian pasal 30. Ini juga jangan lupa hak-hak anak yang ada di kelompok-kelompok minoritas. Mereka tetap diberi ruang untuk selalu terutama mempraktikkan agama-agama mereka atau adat istiadat mereka atau hal-hal yang selalu menjaga bagaimana ruang-ruang untuk mereka itu selalu terpenuhi. Lalu yang menjadi penting juga adalah saat anak-anak yang berkonflik dengan hukum, jangan sampai anak-anak itu mengalami perendahan martabat. Begitu, dia harus selalu dibimbing, didampingi, dan yang paling penting adalah dia kembali menjadi manusia yang utuh, yang selalu berpikiran positif, berhati nurani, dan dia selalu taat kepada agamanya, karena di belakang itu semua dia diberi kesempatan hidup oleh Yang Maha Pencipta. Kemudian ini yang perlu kita beri catatan terkait dengan pasal 38. Anak-anak kalau boleh terhindar dari praktik-praktik konflik yang kemudian mereka terseret ke dalamnya. Untuk memutus rantai, jangan sampai ada konflik-konflik ke depan. Mereka selalu terakses terkait dengan hal-hal yang positif. Sedangkan yang berhubungan dengan negatif seperti kekerasan, pornografi, intoleransi, itu selalu diingatkan oleh orang dewasa. Nah, kalau kamu menemukan hal-hal itu, hanya menjadi pengingat dirimu, tetapi tidak boleh terekspresi dari mulut dan tanganmu, karena akan merugikan dirimu dan orang lain. Ini juga menjadi penting, sehingga mereka tidak ada keinginan berpikir saja untuk melakukan hal-hal yang meresahkan mereka itu tidak terlintas, karena mereka sudah memiliki hati nurani,
yang dimana hati nurani itu sudah dapat membedakan ini yang positif, ini yang negatif. Tapi yang menjadi catatan penting adalah segala sesuatu apa yang dia lakukan hanya karena Allah, dan dia merasa apa yang dia upayakan setiap detik, setiap menit, setiap jam itu diawasi oleh Yang Maha Pencipta. Ruang untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain, otomatis itu untuk dirinya sendiri, itu benar-benar selalu terjadi setiap detik, setiap menit, setiap jam. Demikian, semoga apa yang kami jelaskan terkait dengan pasal 14 ini menjadi perhatian kita agar hak-hak anak yang dijamin oleh pasal 14 Konvensi Hak Anak yang sebelumnya tertunda selama 12 tahun. Jedanya kemudian hidup mulai 11 Januari 2005 itu benar-benar dirasakan dan akan melahirkan anak-anak yang hebat untuk membangun negeri ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.